bahwa mereka harus menikmati proses. Enjoy the process. Enjoying the process to build the company. The process is the journey. True. So if they don't like it and if they don't enjoy to build their own company, right? Ntar gue tanya, jadi lu ngapain? That applies for life. True. Yeah, I mean life ini hidup kita kan sekarang is also berusaha. Itu. Gitu. Berusaha tuh enggak serta-merta berarti gue mau bikin perusahaan makanya gue berusaha gitu. Enggak, like berusaha is just going through life is berusaha. Teman-teman, ketemu lagi dengan Danti Dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona. Selamat datang di episode yang sangat spesial ini ya. Masya Allah. Iya dong, masih di bulan Agustus, masih seputar anak muda alias youth, asik. Atau yang mau memudahkan diri? Memudahkan diri juga boleh. Kali ini topik obrolan kita adalah seputar youth entrepreneurship alias entrepreneurship usia muda. Dan kali ini kami tidak hanya berdua. Kami kembali mengajak salah satu sahabat Kokona yang cukup familiar ya dengan dunia entrepreneurship usia muda, yaitu saya manggilnya Akang Rizky Ramadan dari The Startup Inc. Hey. Thank you very much for inviting me here. Very thank you very much. So, silakan Kang Iki perkenalkan diri. Ya. Cerita singkat juga tentang The Startup Inc. boleh? Oh boleh ya. Promosi langsung boleh ya. Dong. Boleh. Bangga. Alright. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hello to sahabat-sahabat Kokona. My name is Rizky Ramadan. Most of the people call me Iki. I'm the co-founder and also, I'm the founder and also the CEO of the Startup Inc. So basically, apakah itu Startup Inc? Startup Inc adalah we are a business consultant. Lebih tepatnya mungkin sekarang jadi startup consultant ya gitu. Okay. Jadi pengusaha rintisan muda, jadi sebagai konsultan pengusaha-pengusaha muda. Ya, jadi pas ya ini ya ceritanya ya. Dimana memang fokusnya lebih ke tidak hanya untuk sebagai konsultan, tapi juga mungkin bisa bilang sebagai jadi coaching dan juga memang membantu teman-teman yang dimana mereka mau menjadi pengusaha. So as we know, tadi mungkin udah sedikit ada spill cerita ya bahwa di negara Indonesia ini dibutuhkan sebetulnya sekitar 20% dari masyarakatnya untuk dijadikan sebagai pengusaha, karena harapannya dari pengusaha-pengusaha inilah yang bisa membuka kegiatan ekonomi di Indonesia ini berputar dengan baik. Karena sudah terbukti pada tahun 98 dan 2008 kemarin ketika kita sedang inflasi ekonomi, yang membantu Indonesia bertahan adalah sebetulnya UMKM atau yang namanya pengusaha-pengusaha kecil. SMEs lah, small medium enterprises. Tapi ternyata jumlahnya masih belum cukup. Jadi kalau dinyatakan oleh... Berapa tuh? Kalau tadi harusnya kan 20% ya? Harusnya 20%. Yang saat ini terjadi menurut data yang saya ketahui itu ternyata hanya sekitar 6%. Oh my God, not even setengah ya? No even a half. It's literally far away from the goals. Maka dari itu kenapa banyaknya program-program baik itu dari pemerintah, BUMN, pengusaha-pengusaha swasta yang lainnya, mereka mencoba untuk bikin program yang mendorong untuk menjadikan orang-orang sebagai pengusaha gitu. Dimana sebetulnya kalau menurut lapangan yang terjadi ya, gini, sebetulnya kalau yang ditanya pengusaha itu apa sih gitu ya, maksudnya siapa sih mereka gitu dan seperti apa gitu ya. Kan kalau bisa dibilang apakah saat ini kita pengusaha? Yes, we are. Me, Danti, and Aldi, this is what we call a business, right? Tapi if people that selling the cilor, the cilok, you know, the siomay over in the street, are they a businessman? Yes, they are. Yes. That's the thing. Yes, they are, right? They are, but they are kenceng lagi. But the sayangnya gitu ya, dengan karena mereka begini, ketika di sebuah negara ingin memilih seseorang ingin memiliki usaha dan mereka pada akhirnya membutuhkan baik itu modal atau mereka butuh bantuan atau support apa semua segala macam, itu ditentukan dari yang namanya kredibilitas dari kemampuan finansialnya. Baik itu banking capabilities or bentuk usaha yang sudah dijalani, credit scoring whatever it is lah gitu ya sekarang. Mesti punya
jaminan. Yes, betul. Nah, sekarang enggak. Enggak ya? Right now is I think 1 miliar pinjaman untuk usaha 1 miliar itu sudah tidak memerlukan jaminan. Oke. Tapi kalau nggak salah, in reality, bank-bank itu masih tetap harus di antara 100 sampai 150 juta dulu. Jadi kalau mereka sudah bisa accomplish that numbers, mungkin itu bisa top up. Gitu. Tapi gini, sayangnya tentunya itu tidak ada kestabilan. Karena pada akhirnya banyak orang-orang yang menyalahkan gunakan ini juga. Yang mereka bilang buat usaha, tapi sayangnya juga dipakai untuk hal yang lain. Yaitu which is for life. Gitu ya, for them to live, untuk hidup pada akhirnya gitu kan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi paradigma di mana youth ini harus tahu. So, if you are youth, which is youth is until what age? Nggak tahu. It has a big span nggak sih kalau kita ngomongin youth? Yeah. But That's why. At least to us, to me personally, youth is a mindset. True. Youth is always be a mindset. But right now, the question is, what mindset that the youth have? Yeah, the actual youth. The actual youth Mereka yang mudanya muda tahun Masehi, Yes. tahun Masehi. Yang physically youth. Physically youth, right? Apa yang mereka punya as a mindset? Karena kita ini kalau kita membahas startuping ya gitu. Startuping itu dibilang targetnya youth, iya. Tapi sebenarnya untuk orang mulai usaha itu nggak harus muda juga kan? No. Iya. No, you can start anytime. True. Even the Colonel Sanders, he started in 60s, right? Dan dia sukses gitu. Jadi sebenarnya sekarang kalau tadi yang gue setuju banget, gue sepakat sama Aldi bahwa youth is a mindset. Tapi permasalahannya youth sekarang mindsetnya apa? The actual youth. The actual youth ya. And then even the new generation, I mean the old, I'm not saying the old generation lah ya, the prior generation yang mereka mau mulai usaha gitu. Mindsetnya kayak gimana? Yeah. That's what I found in startupping. Dimana akhirnya memang startupping fokus kepada siapapun, umur berapapun, yang mereka memang mau memulai sebuah usaha. Kami dengan senang hati untuk membuka kesempatan, baik itu sharing the knowledge, doing the practicals, finding the investors, connecting into the market, connecting into the stakeholders yang bisa menjadikan sebuah kesempatan gitu ya. Itu adalah menjadi salah satu services kami, tapi di mana goal utamanya satu. Goal utamanya adalah sebetulnya kenapa gue bikin startupping, karena gue concern tentang yang namanya kehidupan. So, gue punya pengalaman teman-teman yang mereka baru mulai kuliah, terutama di teman-teman ini ya, ponakan ya kayak gitu-gitulah. Terus udah gitu, gue juga ada mereka yang sudah lulus, mereka juga sudah ini atau sudah bekerja, terus kena layoff. Itu sedih banget. Dan ternyata sekarang pekerjaan yang ada atau openingnya itu banyak teman-teman. Jadi orang-orang bilang AI akan menggantikan ini itu. No. The positioning untuk manusia itu banyak banget. Tapi satu, secara dari company-nya mencari yang over, dari kemampuannya, dari masyarakatnya belum sampai. So it's really hard to meet up in the middle. Yes. So it's really hard to meet up the middle. And kebanyakan gitu, yang gue rasain dari company mereka mau beres karena menurut mereka kalau mereka harus nge-breed itu cost sama itu masalah. Sementara mereka nggak mau invest ke. No, they don't want. Hanya sedikit perusahaan yang mereka mau invest waktu, uang untuk nge-breed timnya. Apa karena overabundance of sumber daya anyway atau? No, it's just because of they don't want to put it out the cost. Sadly, that's the fact. Dan itulah makanya jadi kayak company kayak mau tahu beres gitu. Gue pengennya orang yang bisa ini nainu. Betul. Bahkan yang lucu nih ya. Ada, gue pernah baca lamaran di opening job gitu, di mana dibilang mencari, I think kalau nggak salah aku social media
analytical manager apa-apa gitu. Dengan kemampuan di situ ditulisnya 15 tahun. Gimana? Iya, 15 tahun, 15 years. Buat level apa ini? Manager. Terus usia aplikannya? Nah, tar dulu, jangan ngomongin usia aplikannya dulu, bro. Sosial medianya emang juga udah berapa lama? I mean, the social media that they are really concerned true. is about the TikTok, and then TikTok bukannya baru 2? Iya makanya TikTok, Instagram, ada FB sedikit lah ya gitu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang sudah mengerjakan itu selama 15 tahun? Mungkin ada, maybe ya. I'm not saying maybe. Si level. Bisa jadi. Orang-orang yang mungkin udah umurnya udah menjadi di level itu semua kan gitu loh. Tapi pertanyaannya, if they have so much time untuk belajar tentang social media, I don't think they'll be CEO levels. I'm sorry. Oke. Yang itu bisa aku bantah. Karena gini, we actually have friends that actually right now, they are expert in that thing. Okay. Right? And in the end, they have their own company. Nah. Itu jadi. Why work for people when you can work for yourself? True, right? Gitu. Ini yang keren kan? Gitu. Ini yang keren. Tapi I stand corrected, but I get your point. Keren kan jadinya gitu. But again, kalau kita ngomongin yang namanya company, again, I'm really sorry, I'm not offending everyone. The old companies, right? The big companies, the old companies, the corporates, the conglomerates, they thought they can find. Karena apa? They have the money. Gue akan cari orang yang bisa begini karena gue berani bayar. Ya, ini attitude-nya similar sama waktu e-commerce baru booming. True. The bubble e-commerce kan pada akhirnya jadi begitu kan semuanya gitu. Semua orang jadi berani bakar duit. Iya. Nah, so balik ya gitu. Kenapa Startup Inc muncul dan datang karena sebuah concern sebenarnya kalau dari gue adalah Iyalah. Terus belum lagi teman-teman yang di dunia startup baik itu tech or non tech. Karena gue jujur startup itu bukan buat siapa. Walaupun sekarang pada akhirnya kayak lebih dikenalnya sama teman-teman tech ya. Kayak everybody want in tech tuh kayak tahu Iki tuh memang dari awalnya juga dari dunia tech. Lucu ya, padahal gue enggak gitu dulunya, gue bukan gitu. I think Danti knows that personally lah. I'm not from tech companies, right? Tapi buat gue akhirnya menjadi melihat bahwa concern gue ini didatangkan karena bukan cuma sekedar masalah ekonominya, bukan sekedar ininya aja, tapi juga ternyata building the right mindset for the founder. Itu yang susah. Ya. Karena orang banyak berpikiran, sorry nih buat anak-anak muda yang kesenggol sama gue, maaf ya, kalian merasa bahwa oke, punya ide bagus, brilian, dibangun bisnis modelnya, terus let's find an investor. Without any proven of the business models, is it profit or not profit, how to be built the revenue streams, sustainable atau enggak bisnisnya. Nah itu, karena berpikirnya adalah adanya investor. Di dunia ini sekarang tiba-tiba beberapa tahun terakhir, ketika startup mulai di 2005, mulai dari yang namanya Google dan kawan-kawan, melonjak tiba-tiba yang namanya VC, venture capitalist, investor, angel investors, PE, personal, banyak banget tiba-tiba ya. Terus belum yang namanya ini office, family office yang kayak gitu. Tapi gue bisa bilang sekarang bahwa janganlah pernah bergantung sama investor. Ada bisnis-bisnis teknologi atau non-teknologi yang memang mereka membutuhkan waktu, seperti R&D. Kayak gitu-gitu mereka butuh waktu dan profitnya berdatangannya baru nanti setelah 10-20 tahun kemudian. Iya, it's a long game kan. It's a long game. Nah sayangnya mindsetnya anak-anak mereka berpikir punya ide keren, ini itu cari investor, bakar duit, udah. Terus nanti duitnya dari mana? Exit, IPO, selalu berpikir begitu. Mikirnya cepat, mikirnya jangka pendek. Jangka pendek. Sementara gue merasa bahwa kalau lo mau bikin bisnis yang baik, adalah bisnis yang berikan sebuah solusi untuk masalah yang ada di tengah manusia. Yes. Marketnya ada, bisnis modelnya memang menciptakan profit karena orang mau beli. Karena orang memang butuh. Betul. Butuh nggak butuh, kita bisa bicarakan hal yang berbeda ya. Ketika kita ngomongin yang namanya bisnisnya retail, fashion, yang kayak gitu-gitu, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang akan merasa butuh dan merasa harus beli.
there's some consulting because of they like it, Yeah. or because they love it, Or they believe in the or they business. believe on the business, right? On the brand, especially that. Yeah, the brand. But kalau kita ngomongin bisnis solusi atau bisnis yang real, itu solusi. Makanya kalau gue selalu bilang sama teman-teman, ketika lu membuat sebuah bisnis yang di bidangnya adalah primer, kebutuhannya manusia, whatever that you create, insya Allah itu bakal. Maksudnya tetap akan ada customernya. Paling terbukti di Jakarta, paling sederhana. Lu mau cari namanya nasi warteg pinggir jalan yang sekumuh apapun juga, mereka laku. Iya, betul. Restoran Padang. Padang, nasi goreng ya, gitu, toprak gitu kan, itu cilok gitu, apapun. Tapi itu urusannya sama perut, ada yang beli. Ya. Nah itu konsep itu yang menurut gue startuping tuh lagi coba push. Bawa ke teman-teman tuh, lu gak perlu lah punya gitu-gitu ya. Tapi lu harus punya ide yang work. I guess that's a bit of kayak gak kedengeran malah. Tapi that's what I'm doing. By the way. Sorry. Your mic is... Sure, sorry. Forgot the yellow needs to be facing my head. Okay. Hi. Okay, alright, great. Oke. Agak napas dulu ya. Napas dulu. Oke. Terus, tadi kan udah cerita soal startuping ya. Sekarang sambil kita masuk ke topik nih, Yes. perjalanan sebuah. Contoh misalnya perjalanan entrepreneur muda itu tipikalnya seperti apa? Mungkin bisa diambil dari cerita salah satu yang lagi dibimbing oleh startuping. Kalau nggak salah berapa bulan lalu ya, ada ya? Aku ada gue kebetulan memang ada beberapa portofolio yang kebetulan sekarang di bawahnya startuping. Ada satu itu Jubelo itu adalah waste management company. Dia dari Bandung asalnya. Eja the founder, he's a really great person, he's a really great founder, he's a very very great a great brother and friends for me also. And the experience is amazing karena gue ketemu Eja beberapa tahun yang lalu ketika waktu gue masih kerja sama sebuah startup. Gitu. Jadi di situ dia datang ke gue dengan personally karena sama-sama orang Bandung pada waktu itu, dan akhirnya banyak bertanya dan segala macam, akhirnya mulai meminta untuk Kang Iki, saya mau Kang Iki untuk jadi mentor. Dan Sorry, umur berapa ini? Eja mungkin masih agak termasuk yang agak-agak ini ya, dia 37 atau 38 gitu sama aku gitu. Kalau yang waktu yang paling SMA. muda itu anak SMA itu si Data Aktif sekarang. Jadi Data Aktif itu ada beberapa anak, itu ada Farel, ada Rifki, ada Evin, ada Farel Excel. Sorry karena itu ada dua Farel, jadi satu Farel dan satu Farel Excel. Itu mereka luar biasa juga. Mereka adalah anak-anak yang kebetulan Farel yang kecil ini umurnya baru seumur anak aku. Dia umur 15 tahun. Wow. Dia kelas 1 SMA kalau nggak salah. Berarti sekarang kelas 2 SMA. Iya. And then ada Rifki, Evin sama Farel. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Kanada sebetulnya. Jadi mereka sekolah di Kanada, tapi mereka memang sudah menjalankan, mereka punya bisnis sendiri selain bisnis ini. Jadi mereka bangun yang namanya Data Aktif, sebuah AI mesin pencari yang memang fungsinya membantu untuk teman-teman korporasi atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan AI untuk mencari data mereka. Jadi contoh nih ya, kan mesin pencari itu seperti Google, Yahoo, itu kan mesin pencari. Dia mencari, tugasnya adalah mencari untuk data yang ada di internet ini gitu kan. Nah ini bayangin sebuah perusahaan di mana mereka sudah punya ratusan ribu data. Sesimpel misalnya kayak gini, nanti SOP untuk kita siaran di mana? Anggap kita ngobrol ini 10 tahun atau 15 tahun kemudian. Can you imagine where you put the data? No idea. That's the thing. So, can you imagine? Archiving. It's more into looking for the data. Tapi yang menarik, mereka bisa mencari data, di-compare dengan gosip yang beredar, dan di-compare dengan data yang ada di luar. Now, can you imagine kalau kita ngobrolin tentang Kokona? Ya, kita ngomongin Kokona nih ya. Dia mencari misalnya Kokona episode dengan Rizky Ramadan, let's say begitu. Terus dia cari, dia keluarin data asli yang ada di servernya kita Kokona, terus dia keluarin dengan perbandingan yang ada di Google, yang ada di YouTube, yang ada di ini. Oh ini gosipnya ini, oh ininya gini, sehingga so lu you get bisa the conversation around it.
then you can Yes, see it's a monitoring. Ya. Monitoring tool. Data mining juga data ya. mining juga dan semuanya. Kayak dulu si Mediatrack dulu aku lupa berubah jadi apa namanya. Nah, jadi databot. Tapi kalau databot itu kan lebih gimana dia mining datanya, terus udah gitu dia mengkolek itu. Ya. Ini yang nyarinya. Oke. Ini yang akan membantu kita mencari data tersebut dan akan membuat sebuah kesimpulan dari AI-nya sendiri tentang data yang tersebut dicari. I see. Gitu. Oke. Nah itu luar biasa. Nah So itu data aktif. Mencari dan menganalisa ya. Betul. Nah ini anak-anak jenius sekali karena 3 hari di mentor untuk membangun si perusahaannya. Kurang dari 3 hari, di hari kedua mereka sudah bisa mengiterasi kembali apapun yang menjadi permasalahan yang mereka cari. Oh nice. I think that's amazing. Yeah. It's one of my proud. Gue bangga banget sama mereka gitu. Nah memang mereka luar biasa. Dan saat ini juga sudah mulai keliling-keliling. Jadi kalau gue tuh tipikal mentornya, gue terikat tetapi tidak mengikat. Jadi dalam artian gue mengikat mereka di awal, tapi setelah itu mereka memang harus running. Iyalah. Mereka harus lari. But whatever that they need, if they need my help, once they reach out, gue pasti akan turun. Ya. Gitu. Itu yang gue bantu. Nah, jadi memang tipikalnya antara bukan menyuapini ya, tapi pada akhirnya lebih kayak Nemenin. Betul. Lebih kalau menurut Eja tuh bahasanya memang listening. Jadi to be someone that wants to listen the founder ini gitu loh. Ya. Gitu. Ya. Ya jadi mentor iya, jadi Temen iya, jadi temen ini iya, semua ya yang ngamuk-ngamuk juga iya gitu. jadi kakak iya. Iya, betul gitu. So that's the point of my program gitu ya. Jadi kita ada tadi aku bilang ada venture building, ada scaling gitu loh. It depends on what the needs of the startups gitu. Ada particular challenge-nya enggak? Wah, satu deh, paling enggak satu deh yang paling Dia langsung oh banyak soalnya gitu kan. Oh banyak kan. satu deh paling enggak satu. I guess I think this typical of a business is one thing that I found as a challenge ya. Dan gue rasa ini tuh challenge yang paling memang ya udah memang ini challenge-nya. Kayak lu udah kayak gini kadang-kadang kita nemuin challenge, oh ketemu yang ini begini, yang ini begini. Kalau ini enggak, ini memang ini challenge. Facing another human. human interaction? No, more into kan gini, bisnis gue adalah bisnis manusia. Yeah. Like what Papa D always say that Yes. we always taking what we have said as a people business, right? Ya, betul. Jadi business mentoring atau business consulting adalah bisnis manusia yang dimana pada akhirnya lu akan menghadapi ribuan atau bahkan ratusan ribu jenis sifat manusia. Jadi ketika bertemu para founder ini, yang gue rasakan masalahnya sama, penyesuaian. Because I need to adapt. Yap. Bukan mereka perlu adapt sama gue betul, tapi ketika awal masuk Halfway. memang harus gue duluan yang harus adapt sama mereka. Gue yang harus tahu dulu mereka bagaimana, gue yang harus tahu dulu mereka seperti apa maunya mereka, how they saw, they think, they work, they walk, they eat. That's one that might become my job. Yeah. And that's become a challenge. Karena ya kalau ya kan kalian tahu ya, gue nanya bahkan waktu itu sama kalian, terus yang ngurus gue siapa? Ya kan gitu. Kita jadi Ya benar. Kalian ada jadi ngurus gue ya. Oke, jadi lebih ke situ jadinya gitu kan. Ketika kita menjadi seseorang yang memang melakukan sebuah bisnis ini untuk manusia lain, that's become a big challenge for me because di situ tuh otak gue terutama ya gitu, posisi gue dan otak gue harus bisa Ya, tweaking. Wah, itu berubahnya oke. Ya. Tadi pagi, I mean just when I arrived, right? You saw me that I'm doing all the chat and everything, right? I'm talking with several people in different pekerjaan semuanya gitu. Different mindset and everything Ya, yang cara kayak ngomongnya yang beda. satu nuntut sekarang, yang satu bisa nyantai, yang satu gini Tapi gue harus lakukan dalam satu waktu yang sama.
Akrobat di WhatsApp ya Kak? Lebih Lumayan. tepat akrobat di otak dan di WhatsApp sih jadinya gitu kalau udah kayak gitu. Kalau di WhatsApp gue ya pasti keram jempol gue aja, udah itu aja gitu kan. Akrobat mental. Akrobat mental. Tapi akrobat ngerti mental. sih, itu juga kayak waktu zaman kita berdua masih di coworking yes, space kan. betul, Kayak betul. yang satu nanya booking Betul. tempat, yang satu mau Betul. ngeprint, yang satu mau pesen Betul. kopi, yang satu Betul. marah-marah listriknya mati dan bla bla bla. Request semua- itu lahir dari sifat. Ya. Itu permasalahannya. It's not coming because of only of the needs gitu loh. Tapi Yeah. it's become born through the mindset, sifat dan semua. Nah itu yang sulit. Jadi kalau Aldi tadi nanya gitu ya bro ke gue kayak, apa masalahnya? Orang bisa bilang kadang-kadang masalahnya ada beberapa challenges ya. Mhm. Buat gue challenge-nya satu. Tapi satu itu dalam berbagai bentuk gitu. Tapi I would argue ya, kalau kita sudah tahu bahwa oke, that's the one single problem, itu justru akan membantu nggak sih? Maksudnya oke, berarti dasar masalahnya di sini nih. Kalau itu bisa kita figure out bagaimana memecahkannya, let's say mindset gitu. Kita berdua setuju banget. Makanya kita punya Kokona karena kita tahu bahwa sebetulnya masalah hampir semua orang di dunia ini adalah masalah mindset. Kalau itu bisa ditangani, it's going to help solve so many problems. Potentially, at least. Enggak, gue akan bilang gini kalau gitu. Memang seharusnya bisa. Ya kan? Tapi kita berhadapan sama sebuah chemical. Aku akan bilang ini menganggap sebagai chemical lah ya. Sebuah chemical yang tidak diciptakan oleh manusia. Sifat itu bukan diciptai manusia kan teman-teman. Iya. Betul. Ya, I agree. Ya, that I agree. Jadi yang kita bisa lakukan adalah hanya memberikan pengarahan atau memberikan sebuah terapan mindset lagi untuk mereka terinfuse atau mereka terinfluence gitu kan. Makanya sekarang yang namanya KOL gitu ya, Key of Leaders Point Key Opinion Leader, apalah itu. whatever itu gitu ya. Kenapa mereka sangat laku? Maksudnya dalam Yeah, that's the whole point of being an influencer kan. true. Ya kalau orangnya bebel kayak kita, ya nggak kepengaruh. Bener. Tapi sekarang kita lagi jadi posisi sebagai influencer bro, Iya. gitu kan maksudnya gitu loh. Iya, Gitu. iya. Dan tapi kan ini kan this is all under the caveat bahwa kita kan we're trying to tell people something, True. but we cannot make them accept it. True. Gitu. Jadi kalau misalnya masalah mereka mau menerima atau enggak sudut pandang kita, ya mereka mesti balik ke diri mereka sendiri. True. And that's actually the whole thing gitu. Kalau sama Kokona, we don't want them to listen to us and accept us. Nggak Dalam pakai mentah-mentah. dikunyah dulu gitu. Iya, Kita iya. maunya lu dengerin ini, lu kunyah dulu fakta apa yang menurut lu dapet. Oke. Yes. Gitu. Tapi pada akhirnya ya itu kan. Ketika kita gini loh, ketika kita menyadari kita menghadapi sesuatu yang memang bukan diciptakan oleh manusia, terus itu variabelnya sangat banyak sekali. Ya kan bro, kayak maksudnya gini loh, kayak gue pada akhirnya sekarang gini, ketika gue menghadapi sebuah founder, kunci buat gue yang paling penting adalah gue bisa buktiin dulu secara teorinya, kalau misalnya lu mau melakukan bisnis yang baik itu begini, lu mau ngerjainnya kayak apa, gue gak peduli. Tapi gue akan ngasih tahu ke lu, ini lo yang sudah terbukti. Contoh, kayak tadi misalnya gue cerita di dunia startup over in this 25 years being influenced by the Google, by the Apple, whatever it is, name it, by you name it. Mereka sudah terbiasa dengan bentuk program yang namanya adalah adanya investor-investor datang bakar uang untuk marketing sehingga mereka nanti baru mendapatkan profit di belakang. Ya kan? Dan masih harapannya adalah dengan mereka berpikir, oh ide gue keren. Selalu seperti itu. Sementara, in reality, yang terbukti, ya yang jadi konglomerat, kata gue sekarang nih ya, orang-orang yang menjadi orang-orang kaya dan super kaya atau gimana pun juga, adalah orang-orang yang mau ngerjain bisnisnya dari nol. Terbukti sederhana mereka punya sesuatu, orang butuh, orang beli, dan ada marginnya. Hanya itu. Jadi kalau gue menginikan konsepnya Om Bob Sadino gitu ya, yang dia berjalan keliling jualan telur gitu,
menurut gue itu konsep bisnis yang benar gitu. Ya lu emang as simple as that. Orang butuh telur buat makan, dia keliling-keliling jualan telur. Dia beli dari si supplier berapa, dia jual dengan harga keuntungannya. That's it. Ya, solving an actual problem. True. Bukan inventing a problem to True. solve. Ya. Iya. True. Sekarang kita mau bahas nih, ini yang keren. Kalau gue yang lagi rame misalnya electronic vehicle. That's the most lagi hip sama AI kalau sekarang kan. EV itu sekarang kencang banget penjualannya. Oh ya. But it comes with a lot of problems in the back. Walaupun gue bilang, gue juga pengen punya EV. Karena menurut gue bisa mengurangi karbon dioksida, whatever it is. Sebenarnya iya benar, itu sangat banget bagus, sangat penolong. But sampah dari baterainya, pergantian baterai yang harus dipastikan, pabrik penghasil si nikelnya, semua orang sekarang berebut dan berantem dan semua segala macam tentang hal itu kan, gitu loh. Itu masih akan menjadi problem baru yang saat ini kita belum tahu. It's a very new territory, you know. That's Masih, very new. I mean, it's the same thing sama waktu revolusi industri di Inggris kan, the discovery of coal and steam power. Yes. Gitu. That led to us sekarang akhirnya jadi sibuk mikirin gimana caranya bikin mesin hidrogen Yes. dan segala macam yang anti polusi gitu. It's a growing pain memang sih. It's a growing pain. Dan I think, correct me if I'm wrong, but accepting growing pains itu yang entrepreneurship ini mesti punya kan, sebenarnya. I like it. Dan at least from my point of view gitu, karena I've seen people yang maunya gampang. Menarik nih. Ini menarik. Baru kemarin sore bro. Just yesterday. Ada yang bilang bahwa generasi sekarang itu generasi micin atau Indomie atau whatever it is lah ya gitu. For the record, I love Indomie. Yeah, me too. I really love Indomie guys, so don't worry about it. But Mohon maaf nih, Indomie sudah meluluskan banyak sarjana ya. betul. By the way, Indomie is good. What it's just it terms yang pada akhirnya dipakai, ya kan gitu. Karena instan, right? Instan. Nah ini kemarin itu kebetulan kan. Kalau gue tuh belajar baik mau itu dari agama ataupun non agama gue ikut lah ya gitu ya. Tapi maksudnya gue kemarin tuh kebetulan ada salah satu ustadz yang gue dengerin. Terus dia bilang gini, agama itu harus dinikmati. Oh, I agree. Iya, harus dinikmati. Dan cara mempelajarinya bukan artinya dalam sekian menit lu ngerti. Enggak, dia bilang. It's not like that. It's not like that. Tiba-tiba gue langsung mikir, iya juga ya, kita, ya maksudnya gue as a muslim ya, gue belajar sholat, apa ini tuh kayak, gue juga belum perfect banget sampai sekarang. Gue masih mencari ilmunya dan terus-terusan untuk memperfectkan itu. Tapi yang dia bilang, dinikmati, itu hit ke gue gitu, kayak, iya ya, kita tuh harus menikmati, belajar agama, belajar apapun itu harus dinikmati. Akhirnya, frame itu, gue rasa cocok banget sama para teman-teman entrepreneur. Bahwa mereka harus menikmati proses. Enjoy the process. Enjoying the process to build the company. The process is the journey. True. So if they don't like it and if they don't enjoy to build their own company, right? Ntar gue tanya, jadi lu ngapain? That applies for life. True. Yeah, I mean life ini hidup kita kan sekarang is also berusaha. Itu. Gitu. Berusaha tuh enggak serta-merta berarti gue mau bikin perusahaan makanya gue berusaha gitu. Enggak, like berusaha is just going through life is berusaha. Yesterday I just met my friend. Someone that's saying that deciding already 2 times out from startup company and a corporate company karena dia punya rasa keresahan yang sama. Kemarin tiba-tiba dia ngajak ketemu terus bilang, Kang gue pengen ketemu sama lo. Gue pikir ada apa ya gitu. Gue pikir mau kerja sama atau apa atau gimana. Terus dia bilang, Kang maaf, tapi gue pengen konsul. Okay, I thought it was consulting of a businesses or something. Tiba-tiba dia bercerita bahwa dia keluar dari udah 2 kali dari dua perusahaan yang gajinya bagus, semuanya oke, apa ini oke. Tapi dia ngerasa nggak tenang terus. Terus akhirnya dia bercerita masalah kondisi keluarganya, orang tuanya yang sakit, tinggal sendiri ini itu sehingga dia habis waktu. Dan dia merasakan bahwa waktu untuk orang tuanya kurang. Makanya dia keluar. Dengan harapan dia bisa bikin bisnis yang
bisa membantu orang tuanya. Maksudnya membantu dalam orang tuanya di sini adalah bukan membantu keuangan, tapi circumstance of the parents, gitu. Terus dia bilang dia keluar tanpa tahu harus mau ngapain. Dia cuma tahu industrinya kemungkinan health, gitu. But I don't know what I'm doing. Oke. Jadi dia ketemu gue berharap finding. Itu berat. Iya. Nah ini yang tadi gue bilang ketemu calon-calon founder, ketemu orang-orang yang mereka antusias mau jadi pengusaha ini itu. Ketika udah deep dan lebih-lebihnya gini ya, kalau bismillah ya, gue bersyukur. Gue dianggap untuk beberapa teman-teman yang kayak gue bisa jadi temen untuk jalan keluar gitu. Tapi jujur kadang-kadang sebagai orang yang di posisi itu Beban. Ya, paham. Beban gitu kayak. Karena mereka ngarepin dari lo ada solusi. At least gini loh, kalau mereka bahasanya teman gue kemarin adalah enggak, kan gue gak nyari solusinya, tapi setidaknya tertrigger. Ya. Nah itu. It's still expectation. Ya, tetap aja Still expectation, right? Dan ya memang alhamdulillah kemarin begitu ngobrol ketemu nih idenya apa, oke bisa gitu kan ya. Tapi tetap Pressure ya kak gitu yang kayak oke. Ya but in the end itu yang gue temukan, gue menikmati prosesnya. Gue menikmati sebagai orang-orang itu. Gue menikmati bahwa startuping sekarang kayak mungkin teman-teman yang dengar ya, gue lagi happy problem, lagi ini itu perkembangan ini itu. But it's great. I mean if you met me a couple of months ago, different right? Gitu. Gue sih bisa bilang, gue bisa ngisi ulang apa yang lu kirim ke gue kasih masih beda gitu. Gue sih masih nagih aja kapan lu mau ikut. Iya bener, kacau. Aduh. Okay, by the way guys, you need to try if you wanna. Ini ya, Kokona harus dicoba itu. Kalian akan merasa telanjangi setelanjang-telanjangnya. Aduh, gitu ya. Tapi ya again, ya benar. Tapi Masya Allah dan Alhamdulillahnya adalah proses itu guys. Ini yang gue justru pengen tekenin sama teman-teman para founder, future founders, teman-teman yang lagi baik muda maupun baik tidak. muda, tua, siapapun itu ya, yang Anda berpikir kayaknya gue udah gak sanggup, gue gak bisa bikin usaha, gue gak ini. Don't. Itu tuh bisa. Cuman satu, lu mau gak ngejalanin prosesnya? Iya, itu juga sih yang bolak-balik kalau lagi ada, it comes up every single time. Aku mau jadi ini, aku mau melakukan itu, that's fine, that's great. Tinggal pertanyaannya, kamu siap nggak menjalani prosesnya? Itu dia, makanya kalau gue selalu ngomong, tidak semua orang bisa jadi founders. Iya, dan kalau mau digedein lagi ya, tidak semua orang bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Tapi bukankah mereka harus bisa siap melakukan apapun? Betul. Itu sebenarnya yang mau aku mungkin tambahin. I'm sure you're gonna agree with this. Aku cuma mau bilang bahwa you don't need to be an entrepreneur to have entrepreneurship spirit. True. Gitu. Jadi kayak the spirit of resilience itu kayak yang stamina, kalau gue nyebutnya stamina of want, stamina of desire gitu. Yes. Seberapa pengen lo mau itu untuk kejadian sampai lo nya sendiri sudah oke, I'm going to commit, I'm going to give it 110%. Even 1000%, man. Iya. Itulah. 100% is not, when you feel like 100% is not enough, you're still willing to give more. Sure. Nah, tapi ini yang mungkin gue justru pengen tanya sama teman-teman ya, sama kalian dari Kokona gitu. Karena kalau gue selalu bilang sama teman-teman founders atau siapapun itu yang mereka memang mau melakukan usaha ya, gue bilang, lu harus, dan paling utama adalah action. Harus banget lu bisa action. Karena kalau nggak bisa action lu percuma, gue bilang. Nah, ini nih ya, kan kalau the young generation gitu ya, the new Gen Z, Alpha, whatever it is gitu, they very, very, very concerned about their mentally health, right? Sehingga kebanyakan yang di generasi prior yang di atasnya merasa bahwa itu, ada yang merasa bahwa oh iya ya memang mental health sudah harus mulai di take care, harus di ini, dan banyak perusahaan punya program apa segala macam. Tapi ini kata gue gitu, it's overwhelming, kayak terlalu berlebihan kalau sekarang ya gue rasa gitu.
Sehingga gue merasa bahwa ya mental lo harus jaga. Gue setuju banget, lo harus punya mental yang sehat gitu. Tapi resistant lo untuk atau resilience-nya lo juga harus diperkuat gitu. Artinya, look, if your boss telling A and you cannot do it, you not come to him and saying, oh Pak ini saya bukannya nanti saya stres. Gak No. gitu. Tapi itu terjadi. Is it? Come on Dan. Banyak sih. Oke, Banyak. baik. Itu bukan menjadi gimmick semua di TikTok dan di sosial media di mana-mana semua Ketahuan ini. betapa jarangnya saya buka mereka sosial yang media. mereka Maaf. disebut tahun 80 ngeresponnya begini, tahun 90 mereka ngeresponnya gini, tahun 2000 mereka ngeresponnya gini. Itu menjadi sebuah gimmick atau Jadi sebuah sebuah candaan konten. ya. Meme, ya. Yes, Jadi meme meme ya. di dalam sosial media. Sementara gue merasa bahwa iya juga ya sampai segitunya ya. Tapi yang gue maksud tuh gini, lo kenapa sih kagak bisa untuk mau nurunin ego semuanya? Trying to understand everything gitu. Maksudnya kayak oke, kita yang tua, misal gitu ya, bukan kita, misalnya gue yang misalnya ini gitu. Ketika gue menghadapi anak-anak generasi muda ini, gue akan coba belajar untuk gue menyampaikannya seperti apa, mengkomunikasikannya bagaimana, delivering the message seperti apa, trying to understand. Tapi di other side, gue juga berharap mereka bisa respon balik itu dengan cara respectful yang sangat baik gitu. Oh oke Pak, let me try. Kalau gue nggak ngerti, gue boleh ya nanya sama lu. Apa susahnya? Menurut gue gitu kayak lu nggak ngerti, lu tanya gitu loh. Ya, lu tanya ke gue gitu. Kalau ini ya. Dan gue juga akan dengan senang hati. Mungkin gue tidak akan memberikan jawabannya, tapi gue mungkin akan, oh coba kamu lihat di sini, referralnya di sini, ini begini-begini, kamu lihat ya. Kalau udah balik ke aku lagi nanti aku cek. Itu baru dibahas di episode Iya, minggu gue lalu, lihat exactly, makanya. baru dibahas bahwa sebetulnya mereka pengen tahu, tapi mungkin karena tidak dibiasakan untuk bertanya, mereka nggak tahu cara nanyanya gimana, nggak tahu mau nanya apa. Itu sering kejadian di aku sambil ngajar. Yang kedua adalah the second point that you mention adalah not everybody have the solution, dan kami pun sebagai, kebetulan kami berdua kan pendidik ya, kita nggak akan bikin kamu bisa, tapi kita akan ngajarin kamu untuk mencari cara supaya kamu bisa. That's the thing. Yang menjadi pertanyaan gue adalah, karena kalian pendidik, kalian lihat dan kalian juga berada di dalam situasi circumstances yang ada di situ. Dan as you guys want to have the company that doing of a mindset and everything, you know, coaching and everything, isn't that become a really issue? It is. It is. It's a massive issue. Dan kalau gue, honestly, menurut gue, it boils down to one thing. People don't like change. It's Ouch. gini, when you are educated dari waktu masih kecil gitu. Kalau let's pull you back, kalau dari zaman waktu kita masih balita atau apa, atau mungkin SD atau apa gitu. Terus kemudian kamu dibesarkan dengan lingkungan rumah yang kalau misalnya kita bertanya, terus at some point kita dibilang, kok kamu banyak nanya sih, jangan banyak nanya deh, aku gini, enggak gitu, diam deh kamu apa segala macam. Udah deh. And then you got used to it gitu. Yeah, Terus kemudian di true. sekolah kan juga sama, kalau zaman dulu, atau kalau zaman sekarang ya, tapi kalau zaman aku dulu personally waktu aku sekolah, itu the way we learn itu adalah just shut up and write. Ya itu. Catat. I Nih gue see. tulis nih papan guru gitu ya, kamu catat gitu. Tapi terus kemudian di belakangnya nggak ada, kalau kamu nggak ngerti kamu nanya ya, itu nggak ada gitu. So that habit of, at least waktu aku SD begitu, waktu aku SD itu selalu I have like a ton of buku catatan. Yep. A ton of buku catatan gitu, yang pada akhirnya di rumah pun juga nggak dibaca lagi. juga. Yeah. Paling mungkin dibacanya kalau mau ulangan, itu pun Gitu. sambil kayak what the hell was I writing? Terus kemudian ada satu fakta yang dimana at least aku ngerasain, mungkin teman-teman juga pada ngerasain. Kalau kita nanya ke guru, habis itu gurunya akan bilang, kok kamu nanya sih? Maksudnya bukan kok kamu nanya, tapi kayak kamu jangan banyak nanya deh. Udah ini memang begini gitu. Atau dari teman-temannya, kelas udah mau selesai, kita beneran pengen tahu. Kita mau nanya. Ya. Selesai bel pulang, gue dimarahin, lu ngapain nanya sih Dan? Yes. Jadi lama Yes. Atau kelasnya. itu. Gue ke situ kalau gue justru dengan pengalaman gue waktu di SD gue tuh kebetulan guru-guru gue nya yang lebih kayak mereka justru senang dengan yang bertanya, bahkan yang tidak bertanya sama mereka jadi inceran biasanya kayak gitu. Dan gue kebetulan menjadi anak yang selalu bertanya sehingga dikomplain sama teman-teman. Iya. Which is gue masih punya sobat gue yang sampai sekarang
kebetulan maksudnya tinggal deketan sama gue. Dan kalau ketemu, kalau ngumpul gitu, bahasan dia tuh gak pernah berubah dari itu. Gue mah bingung sama si Iki, nanya mulu dari dulu. Oke, karena menurut gue ya gue harus tahu, I need to know, right? Gitu loh. Jadi kayak dan itu makanya tadi maksud gue people are afraid of change. Itu bahwa sebenarnya pada saat mereka grow up itu kan they do need to change. Yes, gitu. Gak mungkin terus kemudian mereka revert balik ke model anak kecil terus yang gak berani nanya apa segala macam. Repot kalau di kantor gak berani nanya. Agree. Gitu. Agree. Tapi karena that's what they know, terus kemudian it's innately di dalam kepala mereka bahwa nanti kalau gue kebanyakan nanya atau apa, meskipun mereka gak sadar itu. Iya. Terus mereka ngerasa kayak okay, there's social pressure, peer pressure atau apa segala macam, jangan sampai nanti gue dianggap, when you go into a company, the first thing that's on your head pada saat waktu lu masuk pertama adalah how do I blend in? Yeah. Gitu. People love blending in. Mereka nggak mau jadi. People love being a part of something. They don't want to stick out. Sense of belonging. Gitu. Karena mereka nggak. Because kan kita community person, right? I mean kita adalah orang sosial. Kita memang selalu dengan sosial. Kalau nggak tahu ya, tapi kalau gue honestly, I would much rather stick out. I don't want to be the same as all these other people. Karena kalau nggak, then who am I? Gitu loh. Your uniqueness is what defines you. Gitu. Kalau orang bilang, lu harus unik apa segala macam, itu bullshit. No, it's true. It's true. Being unique doesn't mean you get excluded. Cuma di sisi lain, acceptance terhadap kebinekaan ini yang orang tuh masih sulit. Oh dia memang beda, ya udah enggak. Tapi justru malah sekarang perbedaan tuh jadi, oh dia beda sih. Nah itu betul. Itu jadinya. Gue dari dulu ya, bahkan dari sebelum punya startuping, gue selalu bilang dan gue selalu share sama teman-teman, you needs to be different. Karena kalau ini beneran kalau nggak tahu di bini gue masih nonton apa nggak, jadi bini gue selalu mengajarkan bahwa dia selalu bilang sama gue, setiap manusia yang ada di dunia ini adalah inklusif. Karena kebetulan dia dulu sampai saat ini juga masih sering bantu, dia ngajar di salah satu sekolah inklusif di Bandung dulu. Jadi pengalaman dia 4 tahun sekolah kerja ngajar di sana bahasa Inggris, dia melihat anak-anak yang berbagai jenis dan dia justru melihat itu sebagai unity dengan perbedaan itu gitu. Dan dia waktu itu ngajarin ke gue bahwa bahasanya adalah look, everybody is different. Nah itu yang tadi gue bilang bro, challenge yang akhirnya menjadi utama ke gue adalah facing that differentness, tapi dengan cara gue. Kan masing-masing punya cara kan gitu. Dan akhirnya gue merasa itu menjadi challenge, menjadi tantangan yang menarik, yang memang pada akhirnya gue enjoy. Gue nikmatin tuh tiap prosesnya gue ketemu berbagai macam founders, berbagai macam bos-bos gitu ya, atau mereka yang baru mulai, mereka yang di mana, bahkan just talking into a strangers yang mereka lagi ngerjain bisnisnya atau mereka bahkan berdagang. Gue tuh paling seneng kalau kayak gue pergi ke tukang bakso apa kemana kayak gitu tuh gue masih suka nanya gitu, Mang sehari berapa sih lu jualan gimana apa gitu. Sebenarnya bukan pengen tahu bisnisnya tapi kayak just to create that connection gitu. For me it's very good gitu. Walaupun ya kalau kadang ada capeknya juga ya begitu gue off shutdown udah baik selesai gitu. Kayak udah nge-MC udah ini udah kalau networking tuh gue tuh paling maksimal networking itu dua kali sehari dan itu pun cuma sekitar 2-3 jam per sesi gitu ya. Kalau udah lebih dari situ udah baterainya habis. Udah habis out. Gue pasti udah bisa langsung please don't disturb me. I want to watch my Netflix. I just want to sit down. I just want to enjoy my coffee. And I just recharge myself. Tapi itu untuk bidang seperti ini gitu. Untuk bidang yang kayak kita jalanin diperlukan. Ya. Gitu. Dan sayangnya gak ada sekolahnya. Gak ada sekolahnya ya teman-teman. Gak ada sekolahnya, oke. There's no school to be a good community person yang sangat bisa kuat itu. Gak ada sekolahnya menurut gue. Itu talent sebenarnya. Bakat iya sih. Bakat aja sih. Mereka mungkin ngeliatnya kalau orang zaman dulu kayak amat sih nih orang ngomong kemana, ngomong kesini, ngomong kesini. Tapi kalau sekarang itu keperluannya. Karena ternyata network sangat-sangat diperlukan. Iya, kalau enggak kita punya ide bisnis bagus, ngejalaninnya bener, tapi kita nggak tahu mau ngomong sama siapa. Akhirnya mau ngambung kemana, nyari customer bagaimana, nyari market yang gimana. Jadi nyari link ke ekosistemnya aja udah PR. Jadi makanya kalau gue bilang ketika gue menjalani startuping as a ecosystem builder, that's the way I think. Dan pada akhirnya apa? Jadi jualan teman-teman sekarang. Ada orang yang butuh kenalan sama siapa?
cari saya bisa kenalin, kalau ada saya kenalin, jangan mau bayar, gitu. Tapi ternyata bermanfaat. Yeah, network is an It asset. works, yeah. It works. It Yeah, works. yeah, yeah. Gitu. Uh. Panjang ya. Berat. Gue mau lihat dulu ya bentar ya, ini yang live. Oh boleh, ada yang bertanya kah? Ada yang ngajak ngobrol? Oh, ada Jadi kita orang-orang. Iki sambil live guys. Wih. Yeah. Right. I think right now is okay. I'm just gonna waving to everyone. Hi everyone. Ada Yahe. Ada Yahe. Ada anak gue ikut nih yang punya si data aktif. Terus ada co-foundernya Jubelo juga. Wah, oke, Fahmi. Alright, thank you guys. Ini gue nggak tahu nih masih live masih ini, tapi kayaknya izinnya handphone gue agak udah panas dan baterainya udah ini. So jangan khawatir, pastikan nonton Kokona YouTube-nya ya. Nih sama Aldi. Halo. Insya Allah minggu depan ya. Episode akan tayang Selasa depan. Oke, Selasa depan. So I'll see you again. Stay healthy and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekali ini kita podcast ada yang live juga. Santai. Gak apa-apa dong, seru dong. Lumayan. Oke. Apakah mau di-share nanti aja dulu ya Nanti kakak? aja dah. Tenang aja. Tenang aja dulu. Tapi dia harus di-share, kalau nggak nutup. Oh gitu, baik. Ntar aja dulu kalau gitu ya. Dah. Capek gue. WhatsApp gue tiba-tiba banyak lagi. Terus handphone gue panas banget rasanya udah. Maaf ya teman-teman yang nonton ini. Sama. Ini kacau banget itu. Ya Allah. Ya Rabbi. Kita mesti lebih banyak guest yang chaotic begini kayaknya. Chaotic. Tapi seru loh. Ini chaotic ya kalau ini ya. Kalau dibandingin sama kita biasanya sih, Ya. Oh gitu ya. Oke, sorry. nggak apa-apa. No, it's a good thing. It's variation. Variation, right. The inclusivity, right? Iya benar. Justru kan kita memang harus menghadapi. Tapi kita tadi cuma bahas 2 itu udah 51 menit loh, Ya, Kak, gitu loh. Makanya we have this tendency kalau kita ngobrol tuh nggak cukup sejam sebenarnya. Iya. Kayak setiap podcast ini kalau misalnya mau diladenin sampai 2 jam, 3 jam masih lanjut sebenarnya. Benar. Cuman kan kalau satu episode podcast 2 jam. Gak ada yang nonton, tidur, Kakak. Iya penonton, maaf. Tapi aku langsung berbagi insight. Kakak harus bisa potong-potong untuk dijadiin bahan reels. Oh, ini langsung bagi insight gitu ya. Gak apa-apa yang nonton juga boleh kok. Jadi biar ada trigger untuk bisa jadi anchor. Bahan dari YouTube podcast yang dibikin itu bisa dijadiin potongan reels untuk mereka anchoring to the ini gitu. Atau enggak kalau perlu ya bagi 2 sessionnya. Yeah, we'll think about it. Yes. Jadi ini contoh nyata kolaborasi ya guys ya. Yeah. Kita temenan iya, partneran iya, kita dikonsult sama Iki iya, Iki dikonsult sama kita juga betul. iya. Gue sih tetap aja nungguin lo kapan. Aduh. Ya kakak siap. Bawa aja anak-anak lo suruh ikutan kita. Iya. Kita kenapa jadi rapat? Kita jadi rapat. Tar dulu, ini kita masih podcast ini. Tar dulu gitu. Oke, mungkin untuk nih supaya kita nggak terlalu lama lagi ya, karena episodenya panjang banget. Dari pengalaman Iki menghadapi startup atau entrepreneur muda itu, learning paling besarnya apa, dan biasanya dari mereka yang sudah pernah di mentoring tuh the biggest wins-nya apa sih? Learning and wins. Okay, I think for the wins, I don't think that it should be me to answer for that. I guess, I mean, if you want, I can connect with. That's fair enough. Yeah, I think you can. Yeah, I mean, but look, if you're asking me what my wins ya gitu, kemenangan gue yang gue approach atau yang gue harapkan, yang gue goal untuk dapat teman-teman. Satu gini, learning curve-nya yang paling menurut gue Masya Allah luar biasa, yang sampai saat ini gue merasa bersyukur banget ketika memutuskan di Februari tahun lalu, di Februari kemarin menyatakan gue bikin startup resmi, adalah pertemuan yang selama ini bertahun-tahun sudah dilakukan dalam dunia hidup, di hidup gue ya gitu. Ketika gue mulai kerja dan segala macam, gue ketemu orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, yang mereka bahkan sampai ada, gue gak akan mention orangnya tapi lu juga kenal, dia sampai ngomong sama gue, Kang, gue gak mau lihat lu balik kerja sama orang lain. Kayaknya gue tahu tuh siapa yang ngomong. Literally saying ya, bener-bener literally said. Yang dia ngomong, gue gak mau lu lihat lu balik kerja sama orang. Lu butuh apa, lu gimana, you tell me. Gue di situ ntar pengen nangis, pengen meluk, karena gue sedih juga ya, karena dalam arti gue
sedih itu bukan karena gue menyesali gue terlambat, enggak, tapi sedih karena kok gue baru nyadar ada orang-orang sehebat ini yang sebetulnya mendukung gue untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang dimana mungkin Dandi tahu, gue dari dulu selalu bilang gue gak mau lagi balik ke dunia entrepreneurship karena gue punya trauma sendiri gitu kan. Ternyata gue punya teman-teman yang luar biasa. Mereka yang kayak kalian berdua gitu, teman-teman yang lain yang mereka anehnya kok punya belief itu. Guanya sendiri aja gak punya sebelumnya gitu, tapi yang lain tuh punya gitu. Yang lain tuh sampai bilang kayak, lu tuh bisa Kang, lu tuh bisa gitu kan. Terus kayak, ini orang tahu apa ya tentang hidup gue, ini orang ini tapi kok gini gitu ya. Sampai jadi itu learning buat gue adalah being grateful and blessing actually with the, of course number one, Allah's loves gitu ya. Dia gak pernah habis-habisnya nunjukin bahwa dia akan selalu ngelindungin dan ngasih buat gue, itu nomor satu. Yang kedua, of course teman-teman itu yang dimana ternyata network itu luar biasa ya gitu, dan ternyata bisa dijual teman-teman. Ternyata itu tuh bisa dijual, dapat duit dari itu gitu kan. And I think my biggest goal or my biggest winning is for now, to be honest, is the unsatisfied-nya itu ya, apa ketidakpuasan itu adalah goal gue, apa kemenangan gue sekarang. Ketidakpuasan. Karena jadi gini, kalau dulu I get it. You get what I mean, right? Jadi gini. Kalau dulu tuh gue kerja, gue apa gitu, ya udah. Complacent. Sementara kalau yang sekarang karena terus gemes gitu ya. Gemes ya, gitu ya. Terus kayak rasanya gue masih belum ngasih yang terbaik, gue belum ngasih yang terbaik. Ketidakpuasan ini menjadi kepuasan gue sekarang. Jadi when I'm feeling not satisfied, it means good. Gitu kan buat gue jadi berarti kita masih mau mencoba memperbaiki ini, apalagi nih yang bisa dibenerin. Dan gue merasa bahwa Allah memberikan kemampuan itu bismillah untuk yang namanya gue masih bisa lari. Itu sih. Agree. Saya bener-bener yang gue lagi rasain sekarang. Siapakah startupping? Nothing. Tapi gue bisa saying no to client. Gue bukan ngomong sombong di sini, teman-teman, enggak ya. Cuman gue ngerasain banget ternyata nih teman-teman yang mau jadi pengusaha, yang mau jadi entrepreneur sekalian yang muda-muda, kalian harus mulai dari titik paling muda. Gue akan bilang itu yang paling. Kenapa paling muda itu bukan masalah umur, tapi paling muda itu sekapan ketika waktunya memang udah waktunya kalian bisa mulai sekarang. Because if not, you regret it. Literally you regret it. You better do it as fast as possible. Do the process, enjoy the process. Failing faster, it's great because it means you can stand up faster because you know what the problem is. And you can learn so much more. Karena failure itu kan justru yang menjadi pelajaran. True. And enjoying that process. Jadi ya kayak gue sekarang gitu, gue tadi bercerita, I'm saying no to client. To be honest, gue nangis. Gue sedih ketika gue harus bilang tidak sama mereka. Karena buat gue, ya gila gitu loh. Ini nolak loh gitu loh. Tapi gue juga ngukur. So I'm really literally ngukur myself aja gitu. Kayak yang, oke, gue dengan ada 3 project, kalau ditambah 1 project lagi yang kapasitasnya gini, sanggup gak ya gue sendiri? Atau gue kan nambah project ini, tapi gue berarti harus nyari orang lain. Sanggup gak gue bayar orang lain ini? So jadi kalau waktu dari awal Aldi nanya gue gimana, terus what things ini, that's the thing. Happy problem. It's a happy problem that nggak terlalu happy juga, tapi I'll make it up to you all. It's a happy problem where this happy problem is actually where I felt as a personal, as a human itself, I felt that I have my own growth. Gitu. Gue ada pertumbuhan di diri gue sendiri. Gitu. Jadi memang membuat gue merasa bahwa this is different. This is something that I really love. This is something that I really enjoy. Dan mungkin ini goal secara manusiawi ya. Goal secara manusiawi yang gue dapat sekarang. Suddenly my eldest son, the one that just getting into the high school, kan memang sekolahnya itu pesantren Mahat yang memang dengan konsep Cambridge dan juga entrepreneurship dan apa.
tiba-tiba dia bertanya kepada bapaknya ini, "Bah, aku mau belajar bisnis." Literally. Oke. Aku mau tahu Abah baca buku apa aja, gini-gini. Abah ada bukunya nggak? Aku mau tahu mau gimana caranya ngejalanin entrepreneurship. That's my human goal. My human beautiful gift that I got. Ketika tiba-tiba mendengar turunan sendiri bilang bahwa dia ngelihat bapaknya dan dia mau mengikuti jalan bapaknya, yaitu Ya. Ya. That's Paham. no price. That's no price. Gitu. I guess that's the thing. Udah sejam loh kita. Iya gila udah sejam ya, Masya Allah, luar biasa. Aduh. Sekian dulu kali ya, ini kalau diterusin panjang. Panjang. Nih. Nanti kita tutup dulu episodenya, makan, kita sholat, makan, sholat, nanti kita ngobrol lagi. Oke guys, sekian dulu episode kali ini tentang entrepreneurship usia muda bersama Kang Iki, Rizky Ramadan dari Startup Inc. Semoga para pemirsa di YouTube dan pendengar di Spotify, terutama yang generasi muda atau yang merasa muda atau memudahkan diri, apapun itu ya, semakin terinspirasi dengan obrolan kami. Jujur gue bingung bagaimana merecapnya karena obrolannya panjang. Oh, yang pasti jangan lupa tolong follow Kokona ya, jelas. Thank Itu you. nomor 1, oke. Nah, tapi gini buat teman-teman yang mau cari informasi lebih lengkap tentang kami selain Kokonanya sendiri, kalau Startup Inc bisa follow langsung Instagramnya @startup_inc. Ya, jadi itu agak beda. Jadi dotnya dipindah karena gak bisa Startup soalnya. Inc. Oke. Ya, Startup Inc. Terus kalau Instagram saya sendiri RISZKI_Ramadehan. And basically kalau teman-teman mau connect, mau cari tahu, mau apa, bisa langsung DM aja over through my Instagram, over through the Startup Inc. Instagram. Kalaupun misalnya mau email, go ahead, just email me at iki.ray@gmail.com. Jangan nanya Ray-nya dari mana, tapi pasti aja kalau kalian mau bisa langsung kirim ke email itu, oke? So I guess thank you very much Danti and Aldi yang sudah inviting me here. Thank you. It's a bit weird karena kita yang mau ngasih tahu itu semua. Gue kebiasa. Susah kalau sama penyiar iya, ya. Kalau pas penyiar aja agak susah itu kebiasaannya itu kan. Oke guys, nanti semua detail-detail itu nanti kita akan Kita taruh cantumin di di description description. ya. Kalau ada yang butuh supaya nggak ketinggalan episode berikutnya atau pengen dengerin episode yang lalu yang tadi sempat kita bahas juga, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu bersama Kokona di YouTube bisa, di Spotify bisa. Dan Kalau ada yang menarik mau di-share, justru malah kita nggak harus banget di-share. please banget, Tolong di-share langsung. Kalau ada komentar, saran, mungkin mau ngajak collab, mau ngajak ngopi, mau curhat, mau ikutan jadi tamu jadi podcast? guest, boleh. Langsung aja ke admin@kokona.id di email atau di WA ke nomor 0877 982 2999, itu 9-nya 3 kali, yang di belakang kita nanti bales di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu ya. Saya Danti. Saya Aldi, Saya Iki. Sampai ketemu di episode berikutnya. dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk Temukan dirimu bersama Kokona.